Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 367. Melihat Hagen tenang, pemilik pavilion Tiemen sedikit mengernyit, semburan auranya begitu kuat bahkan seorang seniman bela diri dengan kekuatan batin hampir tidak dapat menahannya, tetapi Hagen di depannya tampak baik-baik saja. Nak, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Tetapi kamu bertemu denganku hari ini, kematian adalah tujuanmu. Pemilik pavilion Tiemen berteriak dengan marah, dan langsung mengangkat auranya ke tingkat yang ekstrim, dan paksaan yang menakutkan menyelimuti Hagen lagi, dan murid-murid aula gerbang besi mundur satu demi satu, bersembunyi lagi. Keterampilan kecil, jika kamu tidak memiliki keterampilan lain, aku akan pergi. Hagen memandang pemilik pavilion gerbang besi, matanya penuh dengan penghinaan, dan dia berbalik untuk pergi. Pemilik pavilion gerbang besi tercengang, yang membuatnya merasa malu di depan murid-muridnya, dia begitu dipandang rendah oleh seorang pemuda berusia awal 20-an, bagaimana dia bisa mengacau setelah itu? Nak, pergilah ke neraka. Pemilik pavilion Tiemen sangat marah, dan mengayunkan tangan besi ke arah Hagen. Setiap langkah yang diambilnya seperti gempa bumi, mengeluarkan suara dentuman. Hagen berhenti dan tidak melihat ke belakang sama sekali. Tiba-tiba, aura menakutkan meletus dari tubuhnya, dan aura itu sangat menekan pemilik pavilion gerbang besi, langsung menekan pemilik pavilion gerbang besi untuk berhenti, dan kakinya keras retakan mulai muncul di tanah. Pemilik pavilion gerbang besi mengubah wajahnya, matanya penuh ketidakpercayaan, dia tidak pernah berpikir bahwa Hagen, pada usia seperti itu, akan memiliki aura yang begitu menakutkan. Aura di tubuh Hagen seperti gunung, menekan tubuh pemilik pavilion Tiemen dengan kuat. Tubuh pemilik pavilion Tiemen tidak bisa bergerak maju sama sekali, kakinya sedikit bengkok, dan jejak kaki yang dalam telah diinjak di bawah kakinya. Apakah kamu tidak suka membanjiri orang dengan kekuatan? Maka aku akan membiarkanmu merasakan perasaan kewalahan hari ini. Hagen perlahan berbalik, menatap pemilik pavilion gerbang besi dengan acuh tak acuh. Berhenti, berhenti. Pada saat ini, beberapa mobil melaju dengan cepat. Setelah mobil berhenti, Guling Er berlari keluar dari mobil dan berteriak keras. Setelah itu, Li Shoui bergegas keluar dari mobil bersama sekitar selusin petugas penegak hukum. Melihat Guling Er datang, Hagen kehilangan momentumnya, dan pemilik pavilion Tiemen tiba-tiba merasa lega, dan dia mundur beberapa langkah. Hagen, kamu baik-baik saja? Guling Er bertanya pada Hagen dengan penuh semangat. Aku baik-baik saja. Hagen menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya dengan aneh, mengapa kamu di sini? Guling Er melirik Hagen dengan mengeluh dan berkata, ketika aku bangun, aku menemukan bahwa kamu tidak ada di sana, dan begitu pula dua anggota keluarga Jiang. Saya khawatir Anda akan pergi ke rumah Jiang untuk menimbulkan masalah, jadi saya buru-buru menghubungi pavilion Master Li dan bersiap untuk menyelamatkan Anda. Melihat tampilan gugup Guling Er, Hagen adalah seorang sedikit malu dan berkata, saya baru saja mengirim dua anggota keluarga Jiang kembali, saya tidak membuat masalah di rumah Jiang, saya minta maaf membuat Anda khawatir. Er menghela nafas lega, lalu melihat ke pemilik pavilion Tiemen dan berkata, Tuan Tiemen, Hagen akan membunuhmu mengenai masalah murid. Aku ada di sana saat itu, dan muridmu yang melakukannya kejahatan pertama, dan bahkan menyerang saya. Hagen membunuhnya untuk membela diri, dan dia tidak dapat disalahkan untuk ini. Pemilik pavilion Tiemen memandang Guling Er. Dia mendengus dingin, gadis dari keluarga Gu, untuk demi kakekmu, kamu tidak peduli dengan masalah ini, kamu tidak peduli, aku harus membunuhnya hari ini. Pemilik pavilion Tiemen sangat marah. Aku benar-benar kesal dengan Hagen. Tuan Tieguan, Linger telah mengatakan bahwa murid Anda melakukan kejahatan terlebih dahulu. Hagen benar tentang masalah ini. Saya tahu bahwa Anda menyakiti murid itu dan suasana hati Anda sedang buruk. Beri saya wajah dan minta Hagen untuk meminta maaf kepada kamu. Lupakan saja. Li Shoui melangkah maju dan berkata kepada pemilik pavilion Tiemen. Pemilik pavilion penjaga di ibu kota provinsi juga bertanggung jawab, bagaimanapun juga, dia harus menunjukkan muka. Bab 368. Tapi begitu Li Shoui selesai berbicara,
Pemilik paviliun Tiemen menjadi dingin dan berkata, Li Shoui, kamu tidak ada hubungannya dengan paviliun penjaga di sini. Sebaiknya kamu tinggalkan saja, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Kemarahannya juga meningkat. Di depan Hagen, dia, kepala paviliun pelindung Dharma, benar-benar kehilangan muka. Hanya saja keluarga Jiang tidak memberi muka, tapi sekarang mereka bahkan tidak memberi muka ke paviliun Tiemen, yang membuat Li Shoui merasa malu. Tuan Tiemen, Anda harus memikirkan konsekuensi bertarung dengan saya. Li Shoui mengancam pemilik Tiemen dengan wajah muram. Hei, jangan menakutiku, aku bisa menanggung akibatnya, aku akan membunuh anak ini hari ini. Kata pemilik paviliun Tiemen, dan cahaya keemasan samar tiba-tiba melintas di tubuhnya lagi, dan cahaya keemasan redup seperti baju besi, itu melindungi seluruh tubuh pemilik paviliun gerbang besi. Melihat ini, wajah Li Shoui segera berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Tuan Tiemen, apakah Anda benar-benar ingin melakukannya? Dan kemudian tubuh besar itu langsung menuju Hagen. Pada saat ini, ada teriakan genit, jenggot besi, ini melawanmu. Mengikuti teriakan genit, sesosok tubuh langsung muncul di depan pemilik paviliun Tiemen, dan menampar pemilik paviliun Tiemen dengan tamparan. Wajah Tuhan. Pada saat ini, semua orang tercengang, dan pemilik paviliun gerbang besi juga berhenti, menutupi separuh wajahnya yang bengkak dengan satu tangan. Menabrak. Pada saat ini, puluhan orang tiba-tiba berhamburan keluar dan langsung mengepung semua orang di paviliun gerbang besi. Saat ini, semua orang melihat dengan jelas bahwa orang yang datang adalah Qi Feng, penguasa Aula Qi Feng. Qi Feng, saya tidak memiliki keluhan dengan Anda, Qi Feng Tang, di paviliun Tiemen. Mengapa Anda memukul saya? Menghadapi Qi Feng, pemilik paviliun Tiemen jelas sedikit pengecut. Kentut, kamu berani tidak menghormati Tuan Chen, dan kamu juga mengatakan bahwa kamu tidak memiliki keluhan atau permusuhan denganku, Qi Feng Tang, aku sialan. Kata Qi Feng, dan hendak menendang pemilik gerbang besi, ketakutan pemilik paviliun gerbang besi mundur lagi dan lagi. Chen. Tuan Chen? Pemilik paviliun Tiemen memandang Hagen dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa Qi Feng ini sangat menghormati Hagen dan masih memanggil Tuan Chen. Jenggot besi, orang yang membawamu sekarang, segera keluar. Jika kamu memberitahuku bahwa kamu menyebabkan masalah bagi Tuan Chen, aku akan mengeluarkanmu dari Tiemenguan dari Aliansi Seni Bela Diri, sehingga kamu tidak akan memiliki tempat untuk tinggal di ibu kota provinsi. Qi Feng berkata dengan kejam. Berkata kepada pemilik paviliun gerbang besi. Meskipun pemilik paviliun gerbang besi tidak mau, dia akhirnya pergi dengan putus asa bersama rakyatnya. Dia tidak punya nyali untuk mengikuti Qi Feng Tang melawannya. Lagi pula, Qi Feng Tang juga salah satu dari 4 konsul di Federasi Seni Bela Diri. Akan terlalu mudah untuk mengusir Tiemenguan mereka keluar dari Federasi Seni Bela Diri. Terlebih lagi, Qi Feng itu sangat kuat, dia tahu dia bukan lawan, jadi dia hanya bisa membawa pergi orang. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Qi Feng berjalan ke Hagen setelah mengusir orang-orang dari paviliun Tiemen, dan bertanya dengan hormat. Hagen tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya. Melihat Qi Feng sangat menghormati Hagen, Gullinger dan Li Shoui tercengang. Mereka semua menatap Hagen dengan kaget, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Pavilion Master Li, terima kasih hari ini. Hagen mengikuti Li Shoui. Bagaimanapun, Li Shoui memang membela dirinya sendiri hari ini. Sama-sama. Aku tidak melakukan apa-apa. Karena aku baik-baik saja, aku pergi. Li Shoui tersenyum canggung, dan membawa orang-orangnya pergi dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, hati Li Shoui sepertinya memiliki 10.000 caonima yang lewat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa lebih baik baginya untuk tidak berpartisipasi dalam masalah Hagen. Hagen meminta maaf kepada pemilik paviliun gerbang besi. Melihatnya sekarang, kekuatan di belakang Hagen tidak tahu betapa menakutkannya itu. Qi Feng, kepala Aula Qi Feng yang agung, sangat sopan kepada Hagen. Li Shoui tiba-tiba menyadari bahwa dalam keseluruhan kejadian, dialah yang bersama kekuatan terkecil. Bab 369.
Bagaimana kamu bertemu Chifeng itu? Dalam perjalanan pulang, Gulinger menatap Hagen dengan ekspresi aneh dan bertanya. Bagaimana kamu tahu apa? Hagen berpura-pura bodoh. Jangan berpura-pura padaku, Chifeng, Master Chifeng Hall, mengapa dia begitu sopan padamu? Jangan bilang, dia naksir kamu. Gulinger duduk di kopilot, menatap di Hagen, sepertinya ingin melihat sesuatu dari ekspresi Hagen. Tapi pada saat ini, wajah Hagen tenang, tanpa fluktuasi ekspresi apapun, Gulinger tidak bisa melihat apapun. Kamu mungkin sudah menebak dengan benar. Mungkin Chifeng itu menyukaiku. Lagi pula, wanita mana yang tidak suka pria tampan? Kata Hagen dengan senyum main-main. Berhenti menjadi narsis. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, turun dari mobil dan abaikan kamu mulai sekarang. Gulinger mengancam Hagen. Hagen tersenyum tak berdaya, dan hanya bisa menceritakan kisah pergi ke bar Phoenix bersama Gu Feng, mengalami konflik, dan mengenal Chifeng. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk memberitahu Gulinger bahwa Chifeng adalah bawahan dari istana Tianlong, jadi dia hanya bisa mengatakan bahwa dia bertarung dengan Chifeng. Chifeng kehilangan langkah, jadi dia menjadi sangat menghormatinya. Kamu benar-benar mengalahkan Chifeng. Gulinger terkejut saat mendengar ini. Apa yang mengejutkan tentang mengalahkannya? Hagen menatap Gulinger dengan bingung dan bertanya. Jika kamu bisa mengalahkan Chifeng, kamu mungkin bisa mengalahkan Jiang Shengzong itu. Jiang Shengzong melangkah ke kekuatan master kekuatan dalam sangat awal, tapi Chifeng ini tidak buruk. Kudengar dia juga melangkah ke kekuatan master kekuatan batin. Jika itu benar dengan cara ini, Anda tidak perlu takut pada keluarga Jiang. Wajah Gulinger penuh kegembiraan, jika Hagen benar-benar bisa mengalahkan Jiang Shengzong, semuanya akan mudah. Ada apa? Aku sudah lama mengatakan bahwa keluarga Jiang sama sekali tidak ada di mataku. Kata Hagen dengan jijik. Oke, berhenti membual, keluarga Jiang memiliki lebih dari satu Jiang Shengzong, kamu harus berhati-hati. Gulinger menuangkan air dingin ke Hagen. Namun, Hagen tidak peduli. Tidak peduli ahli apa yang dimiliki keluarga Jiang, Hagen tidak akan memperhatikan mereka. Lagi pula, prajurit dan pembudidaya mereka tidak dalam urutan yang sama, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Kembali ke kediaman Gulinger, sudah tengah malam, dan Gulinger yang mengantuk mandi dan hendak pergi tidur, ketika Gu Feng tiba-tiba datang. Ketika Gu Feng memasuki ruangan dan melihat Hagen berbaring di sofa, dia berteriak seolah melihat hantu. Gu Feng, apa yang kamu lakukan di sini di tengah malam? Kamu berteriak seperti orang gila. Gulinger berteriak pada Gu Feng dengan marah. Kakak, dia, bukankah dia sudah mati? Kata Gu Feng sambil menggoyangkan tubuhnya, menunjuk ke Hagen yang ada di sofa. Mati? Gulinger tertegun. Pada saat ini, Hagen membuka matanya dan menatap Gu Feng, siapa yang memberitahumu bahwa aku sudah mati? Hagen tersenyum, dan tidak memperhatikan pria itu Gu Feng, pria ini terlalu pengecut. Apa yang kamu bicarakan? Ini semua salahmu bahwa kamu membawanya ke bar dan memprovokasi Chifeng Tang, tapi sekarang dia baik-baik saja. Gulinger memberitahu Gu Feng tentang kekalahan Hagen atas Chifeng di bar. Dan dia juga memberitahu Gu Feng tentang rasa hormat Chifeng terhadap Hagen. Ketika Gu Feng mendengar ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Sial, kakak ipar, aku tidak menyangka kamu begitu baik sehingga kamu mengalahkan Chifeng. Lalu bahkan jika kita bertemu orang-orang dari Chifeng Hall, kita bisa berjalan menyamping? Gu Feng bergegas ke sisi Hagen, berjongkok dan menatap Hagen di sofa. Melihat Hagen terdiam, Gu Feng melanjutkan, kakak ipar, mengapa kamu tidak tidur di kamar yang sama dengan kakakku? Berapa umurnya? Bahkan jika kamu belum menikah, adalah normal untuk tidur bersama. Apalagi tidur, meski belum menikah dan punya anak tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bab 370. Gu Feng, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku akan menendangmu sampai mati. Gulinger memerah karena malu, dan menendang Gu Feng dengan keras. Meskipun dia ditendang, Gu Feng masih berkata, kakak, kamu terlalu kuno,
tidak heran kamu tidak dapat menemukan pacar pada usia seperti itu, dan akhirnya kakak iparku tidak membencimu, kamu punya untuk mengetahui bagaimana menghargai, bagaimana Anda bisa membiarkannya tidur di sofa. Kakak ipar, bangun, aku akan membawamu ke hotel besar untuk tidur dengan nyaman. Gu Feng mengguncang tubuh Hagen. Tidak, aku takut bertemu dengan pembuat onar, jadi kamu kabur dulu. Kata Hagen dengan mata terpejam. Ketika Gu Feng mendengarnya, wajahnya penuh rasa malu, tetapi dia masih berkata dengan nakal, kakak ipar, aku tidak melarikan diri, aku pergi mencari seseorang untuk menyelamatkanmu. Gu Feng. Keluar. Gu Ling'er melangkah maju dan meraih telinga Gu Feng, membuang gaya kuno. Boom. Setelah menutup pintu, Gu Ling'er masih marah. Adik laki-lakinya benar-benar tidak hidup sesuai dengan itu. Saya khawatir di generasi mereka, keluarga Gu juga akan menurun. Hagen diam-diam melirik Gu Ling'er yang marah dan tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu tertawakan? Gu Ling'er menatap Hagen dengan tatapan kosong, lalu berbalik dan kembali ke kamar. Pada hari kedua, Jiang Shengzong memprakarsai proposal untuk mengadakan pertemuan Persatuan Seni Bela Diri. Untuk mengadakan Majelis Umum Federasi Seni Bela Diri, salah satu dari 4 direktur harus dapat mengusulkannya, dan 3 direktur lainnya harus setuju sebelum rapat umum Aliansi Seni Bela Diri dapat diadakan. Setelah Jiang Shengzong melamar, 3 keluarga lainnya tidak keberatan, dan konferensi Persatuan Seni Bela Diri berhasil diadakan di sebuah tempat di pinggiran ibu kota provinsi. Di kursi utama venue, terdapat 4 kursi berukir mahoni, disinilah 4 direktur Federasi Seni Bela Diri duduk. Menjelang tengah hari, lebih dari 30 keluarga seni bela diri dan sekolah seni bela diri telah bergegas untuk berpartisipasi dalam pertemuan Aliansi Seni Bela Diri. Keluarga seni bela diri dan sekolah seni bela diri ini semuanya adalah anggota Aliansi Seni Bela Diri. Orang-orang ini menunggu lebih dari setengah jam sebelum keempat direktur perlahan-lahan tiba. Dari kiri ke kanan, mereka adalah Jiang Shengzong dari keluarga Jiang, Wu Liui dari keluarga Wu, San Yaobang dari keluarga San, dan Qi Feng dari Qi Feng Tang. Kekuatan keempat orang itu semuanya tak terduga, dan tidak ada yang tahu kekuatan spesifik mereka. Desas-desus tentang mereka di pasar hanyalah tebakan. Semuanya, hari ini saya memanggil semua orang untuk mengadakan pertemuan aliansi lagi, terutama karena urusan keluarga Wei. Setiap orang harus mengetahui hubungan antara keluarga Jiang dan keluarga Wei, jadi semua properti keluarga Wei, saya, keluarga Jiang, akan mengambil alih. Jika Anda memiliki Wei favorit Anda dapat memberitahu saya bahwa saya akan mentransfernya kepada Anda dengan harga murah. Jiang Shengzong langsung bangkit dan berkata langsung ke intinya. Ada lusinan orang yang hadir, tetapi tidak ada yang berbicara, siapa yang berani menentang keluarga Jiang saat ini. Orang-orang ini masih memahami prinsip menembak burung teratas. Hah! Tiba-tiba, Qi Feng mendengus dingin, Jiang Shengzong, menurut aturan aliansi kita, jika keluarga bisnis bangkrut atau bangkrut, semua keluarga seni bela diri atau sekolah seni bela diri dalam aliansi seni bela diri kita memiliki hak untuk bertarung dan mengukir. Direktur, apakah kamu tidak tahu? Di aliansi seni bela diri, apakah itu klan seni bela diri atau akademi seni bela diri, ada keluarga bisnis di belakang mereka. Keluarga juga membutuhkan dukungan dari keluarga seni bela diri. Namun, aliansi memiliki aturan, yaitu, tidak peduli keluarga seni bela diri mana yang bekerja sama dengan keluarga bisnis. Semua sumber daya keluarga bisnis akan dibagi dan diperebutkan, namun, karena hubungan khusus antara keluarga Wei dan keluarga Jiang, banyak orang ingin melawan keluarga Wei. Industri keluarga telah dimulai, tetapi telah ditunda, tergantung siapa yang mengambil langkah pertama. Qi Feng, keluarga Wei dan keluarga Jiang saya tidak dalam hubungan kerja sama. Keluarga Wei adalah milik putri saya. Putri saya meninggal secara tragis. Tulangnya belum dingin. Bagaimana saya bisa membiarkan orang lain membagi harta keluarga Wei? Jiang Shengzong menatap Qi Feng dengan marah, dan berkata dengan gigi terkatup. Bab 371. Saya tidak peduli dengan orang lain, tapi saya, Qi Feng Tang, pasti akan mengambil tindakan atas properti keluarga Wei. Sejujurnya, saya telah mengakuisisi 2 perusahaan real estate keluarga Wei. Kata Qi Feng dengan senyum dingin. Qi Feng,
kamu terlalu licik. Jiang Shengzong tiba-tiba menampar meja setelah mendengar ini, matanya penuh dengan niat membunuh. Mengapa? Apakah kamu ingin bertarung? Qi Feng tidak menunjukkan kelemahan apapun. Pada saat ini, kedua orang itu tiba-tiba menjadi tegang, dan tidak satu pun dari lusinan keluarga seni bela diri di bawah berbicara, hanya menonton dengan tenang. Oke. Wu Liui berdiri dan merapikan semuanya dan berkata, menurut aturan, apa yang dikatakan Qi Feng benar, tetapi hubungan antara keluarga Wei dan keluarga Jiang memang berbeda. Biarkan semua orang menyerah, biarkan keluarga Jiang menyerahkan setengah dari properti keluarga Wei, bukankah itu baik-baik saja? Tidak mungkin, Jiang. Shengzong segera membalas, saya tidak akan menjual properti keluarga Wei. Jika Anda pergi masuk, keluarkan. Jiang Shengzong penuh dengan niat membunuh, dia tidak akan menyerahkan bagian apapun dari properti keluarga Wei, karena dia masih harus menggunakan properti keluarga Wei untuk mengumpulkan uang untuk membeli bahan obat untuk lembah Xuan Wei. Melihat Jiang Shengzong menolak untuk mengalah, Wu Liui langsung menjadi malu. Biasanya, dia, seorang lelaki tua yang baik, akan berdamai dengan perbedaan pendapat di aliansi seni bela diri, tetapi kali ini, tampaknya sulit untuk berdamai. Peraturan lama, mari kita lihat kebenaran di arena, tinju lebih baik daripada mulut. San Yaobang, yang diam selama ini, berdiri dan berjalan langsung keluar venue setelah selesai berbicara. Oke, sampai jumpa di ring dalam 3 hari. Kata-kata San Yaobang menghantam lengan Jiang Shengzong, jadi dia langsung pergi setelah mengucapkan sepatah kata pun dengan dingin. Sampai jumpa di arena, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Qi Feng tidak menunjukkan rasa takut, dan pergi dengan mendengus dingin. Pada akhirnya, hanya Wu Liui yang tersisa, dan setelah menghela nafas tak berdaya, dia melambaikan tangannya kepada hadirin. Pertemuan selesai, ayo pergi. Pertemuan Persatuan Seni Bela Diri bubar dengan tidak bahagia, dan berlangsung kurang dari 10 menit, meskipun banyak keluarga seni bela diri tidak puas, mereka tidak berani mengatakan apa-apa, lagi pula, kekuatan mereka tidak sebaik yang lain, jadi mereka hanya bisa menahannya. 2 hari kemudian, di rumah Gullinger. Hagen duduk di meja makan, dan Gullinger sudah memasak meja makan. Gullinger tidak membiarkan Hagen keluar 2 hari ini, takut keluarga Jiang akan menimbulkan masalah. Tetapi tanpa diduga, keluarga Jiang tampaknya ambil Hagen Ping lupa, tidak ada tindakan lagi. Setelah Gullinger menyelesaikan pekerjaannya, saat dia hendak duduk untuk makan, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Tubuh Gullinger terlihat sedikit bergetar, dan sepertinya dia masih memiliki ketakutan yang tersisa tentang fakta bahwa keluarga Jiang mengirim orang untuk menangkapnya malam itu. Aku akan membuka pintunya. Melihat wajah Gullinger tidak terlihat baik, Hagen bangkit dan berkata, "Jangan bergerak, aku akan pergi." Gullinger meminta Hagen untuk duduk, lalu membuka pintu dengan hati-hati. Ketika pintu terbuka, Gullinger tertegun sesaat, dan kemudian berkata dengan heran, "Yuki, kenapa kamu datang ke ibu kota provinsi?" Pada saat ini, Suyuki berdiri di luar pintu dengan ambil beberapa buah. Aku sedikit khawatir tentang Hagen, jadi datang dan... Lihatlah. Suyuki tersenyum tipis. Yuki. Mendengar suara itu, Hagen bangkit dengan semangat dan berlari ke pintu. Saat melihat sosok Suyuki, Hagen sangat terharu. Hagen. Suyuki melemparkan dirinya langsung ke pelukan Hagen. Dalam beberapa hari terakhir, Suyuki sangat khawatir di Hongcheng. Lagi pula, ibu kota provinsi tidak seperti Hongcheng, di mana terdapat naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, penuh bahaya. Melihat Suyuki dan Hagen seperti itu, Gullinger mundur ke samping karena bingung. Baunya sangat enak. Apakah ini masakan Ling Er? Suyuki mencium bau makanan, melirik makanan di atas meja dan berkata, "Iya, Ling Er pandai memasak, dan aku sudah memakan masakannya selama 2 hari terakhir." Hagen mengangguk dan berkata,